Halo semuanya, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang prakerja. Jadi kalian pasti sudah tahu apa itu prakerja. Bagi yang belum tahu, prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditunjukkan untuk pencari kerja. Pekerja atau buruh yang terkena PHK atau pemutusan hubungan kerja, dan bagi yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Tujuan prakerja sendiri adalah untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Jadi, prakerja ini tidak mengaji pengangguran ya. Lalu, siapa saja untuk penerima kartu prakerja ini? Jadi, kartu prakerja ini tidak hanya bagi yang sedang mencari kerja, pekerja sendiri pun sebenarnya bisa untuk mendaftarkan diri ke prakerja ini. Terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini, kartu prakerja sangat ditunjukkan bagi pekerja yang atau buruh yang ter-PHK. Terkecuali kartu prakerja ini tidak bisa digunakan atau didaftarkan oleh pejabat negara, pemimpin dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, Angkatan Kepolisian RI, kepala daerah atau kepala desa, dan perangkat desa, direksi komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara. Jadi, prakerja sendiri adalah program untuk meningkatkan kompetensi kerja yang diberikan dalam bentuk pembiayaan, pelatihan, dan insentif pasca pelatihan. Setiap peserta hanya bisa menerima bantuan sekali seumur hidup. Nah, lalu apa saja keuntungan dari prakerja? Selain mendapatkan pelatihan, nanti di akhir pelatihan kamu akan mendapatkan sertifikat, dan sertifikat itu bisa kamu tukarkan atau menjadi syarat untuk mendapatkan insentif. Mengutip dari kompas.com, anggaran prakerja ini oleh pemerintah sudah ditaikkan 10 triliun menjadi 20 triliun. Pandemi COVID-19 di tanah air ini diketahui membuat sejumlah perusahaan terpaksa merumahkan hingga memecat karyawan. Nah, dengan adanya prakerja, bagi karyawan yang ter-PHK tersebut bisa menerima manfaat berupa insentif yang berjumlah 600.000 yang diberikan 4 kali, dan juga pelatihan dan sertifikat di akhir pelatihan. Bisa dilihat seperti ini untuk kartu prakerja. Jadi sasarannya bagi para pencari kerja dan pekerja yang ter-PHK atau berpotensi ter-PHK di saat pandemi COVID-19 ini. Selain insentif dalam bentuk uang sejumlah 600.000 per bulan selama 4 bulan, kita juga akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar 1 juta rupiah yang bisa digunakan untuk membeli pelatihan di berbagai platform yang menjadi mitra prakerja. Juga kita akan mendapatkan nanti insentif survei kepekerjaan sebesar 150.000. Insentif survei ini akan dipecah menjadi 3 kali. Lalu apa saja syarat pendaftaran bagi yang ingin berminat mendaftarkan ke prakerja? Yang pertama itu wajib adalah warga negara Indonesia, usia minimal 18 tahun dan tidak sedang mengikuti pendidikan formal seperti kuliah atau sekolah. Di syarat lain juga kita wajib memiliki email, e-wallet, ataupun rekening BNI. E-wallet yang dimaksud di sini seperti OVO, GoPay, dan juga Link Aja. Tapi untuk e-wallet ini kalian wajib untuk upgrade agar bisa ditransfer dari tim prakerja. Uang 600.000 ini nanti akan masuk ke e-wallet ataupun rekening bank BNI kalian. Seperti itu.
Oke, selanjutnya kita akan mendaftar ke prakerja. Jadi, langkah-langkah untuk mendaftar ke prakerja, yang pertama itu kita mengunjungi situs prakerja.go.id, dan nanti di bagian sini ada menu daftar sekarang. Jadi klik di daftar sekarang. Nanti akan muncul form seperti ini, ada email, password, dan juga konfirmasi password. Perhatikan juga persyaratannya, pastikan kalian WNI, minimal berusia 18 tahun, dan tidak sedang menempuh pendidikan formal. Setelah itu, kita akan disuguhi dengan tes awal, yaitu tes motivasi dan kemampuan dasar kita. Jadi tes ini sifatnya sekali setelah kita daftar pertama saja. Setelah menyelesaikan tes awal ini, kita bisa memilih. Selanjutnya nanti akan ada gelombang yang bisa kita pilih, yang tersedia. Nah, untuk data diri sendiri, di sini yang mau diperlukan adalah nomor KTP, kartu keluarga, dan tanggal lahir kalian. Jadi pastikan kartu keluarga dan nomor KTP-nya ini valid dan terdaftar. Apabila sudah, nanti kita juga akan dimintai melengkapi data diri seperti alamat email, nama lengkap, jenis kelamin, pendidikan terakhir, status kebekerjaan, topik pelatihan yang ingin diikuti atau diminati kalian, alamat, dan foto KTP yang kalian miliki. Selanjutnya kita akan diminta untuk melakukan verifikasi nomor handphone. Jadi di sini untuk nomor handphone pastikan yang aktif, karena ada beberapa kasus yang sudah mendaftar di prakerja itu tidak bisa mengganti nomor handphone apabila sudah menyambungkan ke rekening bank ataupun e-wallet masing-masing. Untuk mengatasi itu, ada di video saya sebelumnya untuk mengganti nomor handphone prakerja yang tidak bisa diganti. Oke, apabila sudah dimasukkan nomor handphone, nanti akan dikirim kode OTP. Dimasukkan kode OTP-nya ke sini, lalu klik kirim. Seperti ini, lalu klik verifikasi. Nah, di bagian awal dashboard akan ada pertanyaan pendaftaran seperti ini. Apakah Anda saat ini menganggur? Jawab apakah iya atau tidak. Ini tidak masalah. Lalu klik next sampai pertanyaan pendaftaran selesai. Nah, ini yang saya bilang tadi, ada tes motivasi dan kemampuan dasar. Jadi soalnya ini 18 soal, pengerjaan 25 menit. Ini soalnya tidak terlalu sulit-sulit, masih dasar-dasar sekali. Klik mulai sekarang nanti. Lalu apabila sudah, di sini misalkan tersedia beberapa gelombang, klik salah satu saja, karena kita hanya bisa memilih satu gelombang saja. Nah, kalau misalkan di dashboard kalian belum ada gelombang yang tersedia, itu berarti gelombang yang sudah ada sebelumnya sudah terpenuhi kuotanya, dan kita tinggal menunggu jadwal gelombang berikutnya. Jadi pantau saja untuk akun dashboard prakerja kalian, karena jadwal untuk gelombangnya sendiri sebenarnya tidak ada kepastian tanggalnya, jadi harus kita cek secara berkala ke dashboardnya. Nah, setelah kita mengklik gabung, di sini akan ada pop-up. Apakah ingin bergabung ke gelombang yang dituju? Ya, kita klik saja ya gabung. Nanti saya setuju, di sini diklik. Nah, apabila kita sudah di-review untuk gelombang tersebut dan dinyatakan lolos, nanti akan ada muncul di dashboard kalian. Bentuknya itu seperti ini. Ada nomor kartu prakerja kalian, isi saldonya, dan juga sertifikatnya, dashboard sertifikat. Selain itu juga kalian akan menerima SMS berupa ucapan selamat dari tim prakerja kalian diterima prakerja. Namun apabila kalian menemui dashboard kalian seperti ini, kamu tidak atau belum berhasil lolos, berarti untuk di gelombang tersebut kalian tidak lolos, tapi kalian masih bisa mendaftar ke gelombang berikutnya tanpa harus mengikuti ataupun memasukkan tes seperti yang di awal pendaftaran lagi. Biasanya
seperti ini nanti pas di menunggu evaluasi. Seperti itu untuk prakerja ini. Apabila kalian sudah dinyatakan lolos sebagai penerima prakerja, maka hal selanjutnya yang perlu kalian perhatikan terlebih dahulu adalah menyambungkan rekening atau e-wallet kalian. Jadi di dashboard kalian nanti akan ada menu insentif di sebelah kiri ataupun di sebelah sini, nanti akan ada menu insentif dan kalian bisa menyambungkan e-wallet kalian ataupun rekening bank BNI. Nah, yang disupport di sini adalah rekening untuk bank sendiri adalah bank BNI dan e-wallet sendiri adalah GoPay, Link Aja dan juga OVO. Tapi kalian harus memastikan untuk e-wallet itu sudah di-upgrade. Nah, apabila kalian belum mengupgrade akun e-wallet kalian, maka akan muncul seperti ini. OVO-nya ini tidak bisa dipakai. Dan untuk rekening bank BNI ataupun e-walletnya itu wajib sama nicknya dengan yang di prakerja. Lalu apabila rekening kalian sudah tersambung, nanti akan di dashboard ini akan ada tulisan tersambung seperti ini. Oke, itu untuk urusan bagian insentif. Yang perlu diperhatikan juga ada hal yang menyebabkan insentif itu gagal cair, yaitu apabila kalian belum mengisi ulasan di lembaga pelatihan yang kalian ikuti, kalian belum memberikan penilaian terhadap lembaga pelatihan, nomor rekening dan e-wallet kamu tidak sesuai nicknya, dan juga kamu belum upgrade e-wallet kalian. Oke, kita asumsikan kalian sudah melakukan pendaftaran, diterima, dan juga sudah menyambungkan e-wallet. Langkah selanjutnya adalah kalian perhatikan di dashboard kalian. Di bagian dashboard ini akan ada kuota untuk biaya pelatihan sebesar Rp1.000.000. Dan di sini ada beberapa mitra pelatihan dari prakerja sendiri yang bisa kalian klik ataupun pilih. Nah, misalkan kita ambil contoh di Tokopedia. Jadi kalian klik di dashboard kalian Tokopedia, nanti akan diarahkan ke sini. Jadi di sini ada beberapa kategori pilihan bidang-bidang yang bisa kalian ikuti. Contohnya saja fotografi, misalkan. Lalu kalian klik salah satu partner yang ada atau yang tersedia, misalkan di kelas.com. Nah, di sini akan ada beberapa materi pelatihan yang tersedia. Lalu di sini kita klik detail, lalu kita klik beli. Kan nanti metode pembayarannya itu menggunakan kartu prakerja dan masukkan nomor kartu prakerja kalian. Nah, yang jadi permasalahan umum biasanya ada beberapa kasus ketika kalian sudah menerima prakerja baru saja, itu ketika kita beli itu tidak bisa errornya itu berupa kursus tidak ditemukan ataupun nomor prakerjanya itu tidak valid atau API token tidak valid. Nah, untuk itu mengatasi permasalahan tersebut, kita hanya memerlukan waktu agar kartu prakerja kalian ataupun kita itu benar-benar aktif. Biasanya setelah aktif itu tim prakerja sendiri memberikan waktu 1 atau 2 hari baru kita bisa mendaftarkan ke berbagai lembaga pelatihan yang kita minati. Jadi itu sebenarnya hanya masalah waktu. Jadi jangan terlalu terburu-buru untuk mendaftarkan di pelatihan. Selain itu, untuk pelatihan ini sendiri, waktu untuk saldonya ada batasan waktunya, yaitu 30 hari. Jadi apabila dalam 30 hari kalian tidak bisa atau tidak membeli pelatihan, maka saldo dan akun kalian itu akan hangus. Seperti itu. Jadi waktunya itu cukup lama, 30 hari. Jadi santai saja, jangan terlalu terburu-buru. Nah, apabila sudah memilih atau membeli pelatihan, biasanya di dashboard kalian di bagian bawah di sini akan ada tulisan nama pelatihan kalian dengan status aktif. Untuk pelatihan di prakerja sendiri ini biasanya akan berupa pelatihan secara online
dalam bentuk video atau webinar. Jadi webinar itu semacam meeting ataupun pembelajaran secara daring atau online melalui beberapa aplikasi seperti Zoom ataupun Google Meet dan lain sebagainya di berbagai mitra pelatihan. Nah, ini contoh daftar transaksi. Apabila berhasil di bagian Tokopedia, nanti kita akan mendapatkan kode voucher untuk kita masukkan ke mitra pelatihan. Jadi kita login ke link mitra pelatihan yang tersedia atau yang disediakan. Contohnya ini saya mengambil dari berbagai sumber. Jadi kurang lebih seperti ini nanti untuk pelatihannya. Dan di sini ada berupa video 3 menit ringkasan dan juga ada webinar, ada juga nanti exam ataupun ujiannya. Nah, kita harus memberikan rating dan komentar, itu wajib. Apabila sudah 100% seperti ini dan kita sudah melakukan pelatihan, di sini nanti kita akan mendapatkan sertifikat. Di dashboard kalian nanti akan muncul sertifikat. Nah, masalah selanjutnya juga adalah biasanya orang-orang itu tidak sabar atau setelah melakukan pelatihan kok sertifikat saya tidak muncul di dashboard. Jadi untuk memunculkan sertifikat ini di dashboard, ini dilakukan secara otomatis dan paling lambat biasanya 1 minggu setelah kita menyelesaikan pelatihan. Nah, terakhir apabila kita sudah mendapatkan sertifikat pertama kita, nanti di bagian insentif akan muncul jadwal untuk proses pencairan dana yang kita miliki atau ke rekening kita. Untuk mendapatkan jadwal insentif setelah kita mendapatkan sertifikat juga biasanya tidak langsung serta-merta. Jadi memerlukan waktu paling lambat 1 minggu. Jadi kalian apabila belum muncul jadwal insentif, santai saja, itu pasti muncul. Lalu di sini akan ada beberapa transaksi 600.000, 600.000, 600.000. Ini akan muncul atau ditransfer ke rekening kalian. Nah, apabila gagal, misalkan, itu beberapa penyebab yang paling umum biasanya adalah karena ketidaksesuaian NIK yang ada di nomor prakerja dengan rekening di bank. Nah, apabila sudah sampai di tahap seperti ini, kita sudah benar-benar menyelesaikan prakerja dan semoga kita bisa menerima manfaatnya berupa pelatihan dan juga berupa uang insentif yang bisa kita gunakan untuk apapun sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi lumayan lah ya, 600.000 dikali 4. Dan untuk berbagai macam keluhan atau pertanyaan bisa kalian diskusikan di kolom komentar di bawah apabila yang belum jelas. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat.